Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di Pekan Rutin KSWI bersama saya Kusnul. Insya Allah akan menemani Sobat KSWI dalam sesi ngobrol santai kali ini, tentunya sesuai sudut pandang Islam. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung, yuk segera bergabung dalam majelis ilmu ini. Dan yang sudah bergabung, don't go anywhere. Sob, dalam proses pencarian jati diri, para pemuda, remaja bakal dihadapkan pada banyak pilihan. Mau seperti apa atau mau dikenal sebagai siapa? Nah, untuk itu mereka pasti akan cenderung mencari teman sebaya yang memudahkan dalam melakukan atau menentukan pilihan. Kemudian teman yang bisa mengerti kegalauan mereka, teman yang bisa jadi tempat curhat, teman yang bisa membantunya mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, makanya pertemanan itu seperti menjadi sebuah kebutuhan bagi seorang remaja atau bahkan pemuda. Seringkali kita akan menjumpai, bahkan kita pernah merasakan ya teman-teman, dimana kalau kita itu mau berteman gitu, kita mau punya sahabat, kesamaan itu jadi sebuah keharusan, bahkan jadi prinsip yang sering dipegang untuk menjalin sebuah pertemanan atau persahabatan dalam banyak hal, dimana remaja atau mungkin kita itu merasa kita harus menyesuaikan diri dengan teman-teman sebaya kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diterima. Dan dalam teori komunikasi ini disebut dengan hemofili, di mana kesamaan dalam sebuah pertemanan. Kalau teman-temannya hobi mabar misal, kemudian dia akhirnya memaksakan diri buat menggandrungi game online supaya dia nggak jadi bahasanya apa ya, kambing congek gitu, dicuekin sama teman-temannya yang lagi asik main. Kalau temannya lagi doyan jajan atau kulineran, dia harus nyiapin uang lebih banyak nih, uang saku lebih biar bisa ikutan. Kalau temannya golongan anak band, dia mau nggak mau harus menyukai genre musik dari teman-temannya yang suka main TikTok, kemudian cover lagu, atau kemudian lagi trends teman-teman yang hits ya, pose foto yang gini tuh mau nggak mau harus mengikuti. Supaya apa? Mereka bisa diterima dan mereka nggak dicuekin gitu, nggak dikucilkan. Tapi ngerinya kalau perilaku teman-teman sebaya kita itu justru mengarah pada yang negatif, misal mengajak merokok gitu, kemudian pacaran, kemudian tawuran yang dimana kalau nggak ngelakuin tuh cemen gitu, kita dibilang cemen, kemudian nggak asik loh gitu, cupu. Dan ini nih demi pertemanan akhirnya harga diri dan prinsip hidupnya itu malah dikorbankan, ya kan? Nah lo bahaya nih. Disinilah fase storm and stress yang mendorong para remaja ya untuk mereka itu berani tampil beda dengan identitas yang unik gitu. Terkadang kita ngelihat remaja yang di sisi lain mereka itu selain tadi ya tawuran, kemudian ngedugem, pacaran gitu, ada yang pakai kaos kaki itu motifnya beda, sepatu kanan kiri itu beda model gitu misal, atau warna celana bajunya dan celananya itu tabrakan gitu. Dan mereka pun cenderung cuek gitu, bodo amat lah, soalnya kan lagi tren gitu. Padahal sebetulnya mereka salah kostum, gak masalah. Yang penting mereka itu bisa tampil beda demi menarik perhatian. Apalagi di era digital sekarang ya, dimana menampilkan identitas unik gitu jadi sebuah hal yang harus menonjol, kemudian membuat postingan mereka itu menjadi viral di sosmed itu sebuah yang mereka berlomba-lomba sekali gitu, bikin tutorial make up, kemudian TikTok ya, kemudian main game dan banyak hal. Semuanya itu dilakukan demi apa? Demi pujian, banjir love, panen followers dan subscriber. Padahal sob,
pemuda saat ini, remaja saat ini itu mereka adalah kita nih korban peradaban sekuler, yang dimana memisahkan agama dari kehidupan, sehingga mereka itu mudah terombang-ambing ya, kemudian gak punya patokan, tidak punya pegangan yang kuat dalam menjalani kehidupan, gak punya standar benar dan salah, tidak punya standar halal dan haram untuk menjalani sebuah kehidupan. Kemudian tampil beda ya, sekali lagi untuk menuai pujian, banjir love, followers, subscriber, dan keseharian seorang remaja yang mereka sudah jadi korban peradaban sekuler ini, mereka cenderung mengikuti tren barat yang entah itu pakai pakaian yang irit bahan, mengubah aurat, kemudian game online, menghabiskan waktu mereka nonton film atau drakor, nongkrong di kafe, jalan, nonton konser, kemudian sekedar shopping dan banyak hal. Tapi untuk mereka itu untuk kajian, untuk mereka itu menutup aurat, untuk mereka menjaga pandangan, untuk mereka menjaga pergaulan, itu menurut mereka sulit, menurut mereka gak asik, itu malah justru dianggap ketinggalan zaman. Padahal tabiatnya kita sebagai seorang muslim, remaja muslim, pemuda yang muslim, kita itu diwanti-wanti gitu dalam segala perbuatannya kita, dalam aktivitasnya kita, tutur katanya kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan gitu. Agar semua amal yang kita lakukan itu, perbuatan yang kita lakukan itu menjadi amal solih, bukan amal salah. Makanya kita itu jangan sampai reaktif dengan ajakan teman sebaya. Cari tahu dulu ilmunya sebelum ikut-ikutan. Pakai kacamata Islam untuk menilai apakah suatu perbuatan itu boleh atau tidak dikerjakan. Lantaran setiap perilaku di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Seperti firman-Nya Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tahu gak sih sob, kerennya remaja muslim itu mereka tampil beda itu dengan landasan iman. Tampil beda karena iman. Jadi mereka gak cuma melakukan perbuatan, misal suatu ibadah itu gak sekedar untuk dapat pujian aja, pujian dari manusia, misal dari teman sebaya, gak cuma sekedar buat viral demi naikin subscriber ya atau follower. Bukan, justru seorang muslim itu, seorang remaja muslim itu, pemuda muslim itu, mereka menjauh diri ya, menjauhkan dari mental banci pujian teman-teman. Karena kalau kita nggak pandai mensikapinya, sebuah pujian itu bisa jadi bumerang loh, bisa melenakan potensi kita, yang nantinya potensi itu akan habis terkikis gitu. Kita sangat menghargai pujian, tapi bukan berarti tujuan dari perbuatan kita itu untuk dapat pujian, kecuali kalau itu memang pujiannya datangnya dari Allah. Pastinya itu yang kita harapkan ya kan. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menyampaikan, ya Allah, jadikanlah semua amalku sebagai amal solih, dan janganlah engkau jadikan amalku itu untuk seorang sedikit pun. Ya, seorang Umar bin Khattab saja yang sudah dijamin sama Allah masuk surga, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga saja, masih memohon perlindungan kepada Allah agar amal yang dia lakukan itu bukan untuk manusia, tapi betul-betul karena mengharapkan ridhonya Allah. Sebagai seorang muslim, kita berani tampil beda itu mesti dibarengi dengan prinsip hidup sebagai pedoman, sebagai pegangan agar kita tidak mudah tergoda dengan gaya hidup sekuler yang dimana
tadi mensterilkan aturan agama. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip yang bisa kita jadikan sebagai pedoman saat kita bergaul. Yang pertama, no compromise, tidak berkompromi, terikat dengan aturan, terikat dengan syariat setiap saat. Kalau dalam urusan selera warna, makanan, itu kita boleh aja mengikuti teman. Tapi kalau urusan perbuatan, kita pakai aturan Islam sebagai standar. Kalau dalam Islam mengharamkan perilaku pacaran, ya udah deh, nggak usah capek-capek cari gebetan, nggak usah cari pembenaran gitu. Kalau dalam Islam itu mewajibkan menutup aurat sempurna, ikuti agar kita itu mulia. Kalau dalam Islam mengikuti perayaan-perayaan dari budaya barat, peradaban barat, ya udah jangan sungkan untuk menolak ajakan teman kita. Karena pahamilah, kita sendiri ini akan menjadi bahwa kita sendiri ini akan bertanggung jawab ya. Setiap diri kita itu akan bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan di dunia, bukan teman kita. Yang kedua, pahala mindset. Hidup untuk mengejar pahala. Dalam keseharian banyak aktivitas yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur, berangkat sekolah, pulang sekolah, main, kemudian ngerjain tugas, sampai kegiatan yang lain-lain. Nah, utamakan kegiatan yang mendatangkan pahala, misalnya seperti ibadah sunnah, puasa sunnah, kemudian bersedekah, membantu orang lain, dan lain-lain, agar energi yang kita keluarkan itu berbalas pahala. Kemudian kalau teman kita itu ngajak kita main nih, misal, ya pertimbangkan baik-baik apakah mendekatkan kepada kemaksiatan atau mendekatkan kepada ketaatan. Lalu yang ketiga, my time, my future. Manfaatkan waktu untuk membingkai masa depan. Masa depan kamu dan aku, bukan, masa depannya kita. Waktu yang kita punya itu sangat terbatas, sob. Kalau gak dipakai untuk aktivitas yang bermanfaat, ya siap-siap deh rugi dunia dan akhirat. Kebanyakan remaja sekarang itu mereka justru menghabiskan waktunya untuk main, untuk mengejar kesenangan dunia, seolah-olah ya masih bakal panjang gitu usianya gitu, masa depannya akan terrajut dengan indah gitu di depannya. Padahal sebagai seorang muslim itu kita diajarkan untuk menghargai waktu. Sedapat mungkin bagaimana caranya agar kita itu waktu yang kita gunakan, waktu yang kita dapat itu untuk mendatangkan pahala, bernilai positif, menambah ilmu, mendekatkan kita kepada Allah gitu. Gak apa-apa dibilang kutu buku kek, kuper, kudet, dan lain-lain. Tapi yang penting kita sadarin itu adalah kita mau mengambil tanggung jawab untuk masa depannya kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, ngaji sampai mati. Ngaji di sini nggak cuma sekedar baca Al-Quran ya sob, tapi kita mengenal Islam lebih dalam, dimana setiap pekan itu kita memahami Islam, tentang bagaimana Islam itu mengatur setiap aktivitas manusia dalam keseharian, seperti cara bergaul dengan lawan jenis, mengelola rasa cinta tanpa maksiat, kemudian keutamaan menuntut ilmu, mendongkrak semangat beribadah setiap saat, bahkan berbakti kepada orang tua, hingga pada konsep negara, dimana bagaimana caranya Islam itu menyelesaikan masalahnya umat Islam. Nah, aktivitas mengkaji Islam ini akan menjaga seorang muslim itu dari terlena gitu dengan dunia, sehingga mereka akan selamat dunia dan akhirat.
gitu, mendekatkan kepada ketaatan dan menjauhkan dari kemaksiatan. Sudah gitu, kalau kita menjadi anak yang solih dan solihah itu, kita bisa menjadi investasi ya, pahala investasi akhirat loh sob untuk orang tua kita. Masya Allah.